Halo, Didin di sini bersama Diklar. Oke, hari ini melalui Departemen Pendidikan dan Penalaran HMPWK Mayfirida tahun 2020 akan sedikit memberikan informasi mengenai apa aja sih toolbar-toolbar yang biasanya digunain dalam membuat desain suatu tapak atau suatu rumah. Nah, tentunya toolbar-toolbar ini merupakan hal-hal dasar yang patut dan wajib kalian kuasai. Oke, langsung saja. Oh iya, sebelum memulai, alangkah baiknya kalian like video ini, komen di bawah, dan bagikan ke teman-teman kalian apabila kalian merasa video ini bermanfaat. Sekedar informasi juga, aplikasi yang aku gunain saat ini adalah SketchUp Pro tahun 2019. Oke, langsung aja ya. Yang pertama, di sini ada Silage. Apa itu Silage? Silage itu berfungsi untuk memilih atau memodifikasi objek atau model. Nah, jadi bisa diklik nih. Tuh, seperti itu. Kemudian ada make komponen di sampingnya. Berbeda dengan grup, make komponen digunakan untuk menggabungkan objek yang satu kesatuan. Kemudian di sini ada pen bucket. Nah, pen bucket itu fungsinya adalah untuk mewarnai atau menyisipkan material. Nah, penggunaannya dapat kalian lihat di sini. Jadi, yang tadinya warnanya polos bisa kalian modifikasi sesuai dengan keinginan kalian atau sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian yang selanjutnya adalah eraser. Eraser dari namanya aja kalian pasti udah tahu lah. Untuk menghapus objek. Coba ya di sini seperti itu. Bisa menghapus. Kemudian di sebelah sini ada yang namanya line. Line itu untuk menggambar garis lurus. Demonstrasinya dapat kalian lihat juga sih di sebelah kanan, tapi aku juga mau nyontohin sedikit aja seperti ini. Nah, jadi garis lurus kan. Kemudian yang selanjutnya adalah freehand. Freehand ini fungsinya hampir sama dengan line untuk membuat suatu garis, tapi garis di sini tidak kaku. Artinya kalian bisa sesuka hati membuat garis, tidak straight seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah rectangle. Rectangle ini berfungsi untuk menggambar objek berbentuk kotak. Bisa persegi maupun persegi panjang. Seperti ini. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah circle. Dari namanya aja kalian udah pasti tahu berfungsi untuk membuat suatu lingkaran. Yang tentunya ukurannya dapat kalian sesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan kalian. Kemudian yang selanjutnya adalah arch. Nah, arch ini ada yang dari 2 poin, kemudian ada 3 poin. Arch ini berfungsi untuk menggambar setengah lingkaran. Bisa dilihat seperti ini. Ya, ini seperempat lingkaran. Apabila kalian teruskan dapat menjadi setengah lingkaran seperti yang berada di sebelah kanan dan demonstrasinya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada poligon. Poligon itu untuk menggambar objek segi 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian ada move. Move ini berfungsi untuk memindahkan objek. Cara penggunaannya juga dapat kalian lihat di sisi sebelah kanan, yaitu dengan mengeklik.
Kemudian dapat kalian pindahkan seperti ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah push atau pull. Nih, seperti ini bentuknya. Push atau pull ini berfungsi untuk mendorong atau mengubah objek menjadi 3 dimensi. Jadi yang objek sebelumnya berbentuk 2 dimensi dapat kalian ubah menjadi 3 dimensi. Coba ya, kalian klik pada permukaan, kemudian kalian tarik ke atas. Jadi, seperti itu. Saya ulangi sekali lagi, diklik, kemudian ditarik ke atas. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah rotate. Rotate ini adalah suatu fitur untuk memutar objek. Penggunaannya dapat kalian lihat di sebelah kanan juga. Kemudian yang selanjutnya adalah volume. Nah, volume ini berfungsi untuk mendorong objek yang disesuaikan. Jadinya seperti yang tergambar juga di sebelah kanan atas, seperti ini. Jadi yang tadinya garis, kemudian lingkaran di bawahnya dapat mengikuti. Kemudian yang selanjutnya adalah scale. Scale ini adalah berfungsi untuk mengubah ukuran besar kecil objek yang diskalakan. Jadi objek yang tadinya besar dapat kalian kecilkan dan begitu pula sebaliknya. Kemudian yang selanjutnya adalah offset. Apa itu offset? Berfungsi untuk menduplikasi garis objek yang disesuaikan. Coba lihat demonstrasinya seperti ini. Kalian klik di pinggir, kemudian kalian tarik. Sesuka kalian atau sesuai ukuran dapat kalian tuliskan langsung saja semisal 0,25. Dapat kalian lihat di measurement di pojok bagian kanan bawah seperti itu. Kemudian diklik enter. Jadi kemudian biasanya fungsi ini berfungsi untuk membuat suatu dinding pada gedung. Kemudian ada tab measure tool. Tab measure tool ini berfungsi untuk mengukur tentunya ya. Coba. Aku mau coba mengukur bidang 2 dimensi ini. Diklik ujung sampai ujung. Seperti itu. Kelihatan kan tadi ukurannya. Nah, kemudian ada dimension. Dimension ini digunakan untuk memberi dimensi pada objek. Penggunaannya juga dapat kalian lihat di sebelah kanan atas juga. Kemudian ada protector. Protector ini berfungsi untuk mengukur sudut miring konstruksi dan menciptakan entitas lain. Secara lebih jelasnya juga kalian dapat melihat di sisi kanan sih. Kemudian ada text tool atau teks. Tentunya untuk menyisipkan tulisan sesuka kalian pada suatu objek. Kemudian yang selanjutnya adalah access. Access ini berfungsi untuk memindahkan atau mereorientasi sumbu menggambar. Jadi apabila kalian menggambar di sumbu X, dapat kalian rubah atau reorientasi ke sumbu Y dan sebagainya. 3D text tool. Nah, 3D text tool ini juga berfungsi membuat teks, namun bersifat 3 dimensi. Coba saya lakukan. HMPWK. List. Nah, seperti ini. On face. Oke, yang selanjutnya adalah orbit.
Orbit ini berfungsi untuk memutar pandangan suatu objek. Jadi apabila kalian kesulitan untuk melihat di suatu sisi, dapat kalian pindahkan dengan menggeser ke sisi yang lain. Seperti itu. Klik pada logo atau simbol dari orbit, kemudian kalian tekan dan kalian putar seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah zoom. Zoom ini bukan aplikasi ya, tapi suatu fitur untuk memperbesar atau memperkecil pandangan objek. Jadi apabila kalian kurang kelihatan mengenai suatu objek yang berada di layar, dapat kalian perbesar. Begitupun pula dapat kalian perkecil pandangannya. Kemudian yang selanjutnya adalah ada zoom window, kemudian ada zoom extend. Kalau zoom extend untuk memperbesar objek satu layar. Kalau zoom window adalah untuk memperlihatkan keseluruhan yang berada pada jendela yang kalian pilih. Kemudian yang selanjutnya adalah previews. Previews ini seperti fitur undo. Jadi melihat apa yang sebelumnya kalian lakukan. Biasanya hal ini dilakukan apabila kalian membuat suatu kesalahan dan kalian ingin mengulang ke pekerjaan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah position kamera. Position kamera ini merupakan posisi kamera atau pandangan pada suatu ketinggian. Jadi biasanya akan tergambar logo mata. Demonstrasinya dapat kalian lihat di sisi sebelah kanan juga. Kemudian yang selanjutnya adalah look around. Mungkin hampir sama, namun ini merupakan pivot kamera dari titik stasioner atau dari titik tertentu. Kemudian selain itu juga ada beberapa fitur untuk melihat objek dari berbagai sudut pandang, mulai dari atas, bawah, samping, depan serta belakang. Nah, di sini dapat kalian coba. Ini dari sisi atas, kemudian dari sisi depan, belakang, kemudian dari sisi kiri, yang ini sisi kanan. Jadi ada sisi kanan, kiri, depan, belakang, dan atas. Saya ulangi sekali lagi. Ini dari atas, kemudian ini dari depan, kemudian dari kanan, dari belakang, dan dari kiri. Nah, itu tadi beberapa toolbar-toolbar yang wajib kalian kuasai dalam mendesain suatu tapak atau suatu rumah atau bangunan. Jadi, semoga dengan video singkat ini dapat lebih membuka pemahaman kalian terkait aplikasi desain SketchUp Pro 2019 ini. Dan tentunya kalian juga harus berlatih. Tanpa berlatih akan sia-sia karena cukup melihat pun tidak bisa seperti itu. Oke, saya ingatkan sekali lagi, bagi yang belum like silahkan like. Bagi yang ingin komentar seputar apa ya yang mau diupload, apa yang mau dibagikan selanjutnya, bisa kalian tulis di kolom komentar. Kemudian apabila kalian merasa
konten ini bermanfaat dapat kalian bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu informasi atau pengetahuan terkait ini. Oke, saya cukupkan sekian. Bye-bye.